Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini aku mau sharing sama kalian semua tentang financial plan di bulan Maret, terutama bagi kalian semua yang pengantin baru, yang baru menjalani rumah tangga, dan bingung bagaimana cara mengatur keuangannya. Di sini aku juga sama-sama belajar. Kita akan anggarkan financial plan di bulan Maret ini. Aku anggarkan itu adalah 3 juta. Nah, ini itu bukan gaji utuh ya teman-teman. Jadi 3 juta itu merupakan anggaran yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga selama 1 bulan. Jadi untuk tabungan itu sudah di luar dari anggaran yang ini ya. Nah, anggaran ini dibagi menjadi 3, ada yang wajib, pasti, dan tidak pasti. Nah, sekarang kita masuk ke anggaran yang wajib terlebih dahulu. Di anggaran wajib ini berarti yang wajib dikeluarkan setiap bulannya di bulan Maret itu ada 5 poin. Nah, kita tulis satu persatu ya. Di poin pertama itu ada sedekah. Nah, untuk sedekah ini berbagai macam ya, mulai dari sedekah yang wajib kalian keluarkan atau misalnya ada Isra Mi'raj atau Maulid Nabi. Nah, kalian masukkan ke dalam sedekah yang ini ya. Yang kedua itu ada untuk orang tua. Nah, orang tua di sini ada kedua belah pihak, dari orang tua perempuan dan untuk orang tua suami ya. Yang ketiga itu ada dana untuk listrik. Nah, kemudian ada tabungan mudik. Di sini sengaja aku cantumkan tabungan mudik karena aku itu anak rantau, jadi pasti nanti ketika lebaran itu pasti mudik. Nah, yang terakhir itu ada transport suami untuk bekerja. Nah, di sini walaupun misalnya sekarang lagi WFH, tidak WFO, tapi tetap dianggarkan untuk nanti WFO. Jadi, anggarannya tetap dimasukkan ya. Nah, untuk sedekah, aku anggarkan setiap bulannya itu adalah Rp100.000. Kemudian untuk orang tua itu adalah Rp400.000 dengan rincian 200.000 untuk orang tua laki-laki dan 200.000 untuk orang tua perempuan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah listrik. Itu biasanya aku tuh kalau boros banget itu bisa sampai 150.000. Kemudian tabungan mudik itu setiap bulan itu aku anggarkan Rp100.000. Dan transport suami itu aku anggarkan Rp200.000 ya, karena sekarang kan masih WFH, jadi paling untuk keperluan beli rokok ataupun cemilan aja. Kemudian yang kedua itu di financial plan itu ada anggaran yang pasti, jadi anggaran yang akan dikeluarkan yang setiap bulannya. Itu ada beberapa poin, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada belanja bulanan. Nah, belanja bulanan itu mulai dari beras, minyak, terigu, gula, nah dan kebutuhan yang lainnya yang perlu dikeluarkan selama 1 bulan. Kemudian itu ada belanja mingguan. Nah, belanja mingguan itu untuk keperluan makan, beli sayuran. Nah, di sini aku nanti akan bagi jadi 4. Jadi setiap minggunya itu kita akan belanja. Kemudian ada uang pulsa. Nah, uang pulsa di sini kebetulan ini hanya uang pulsa saya karena suami itu dari kantor ya pulsanya. Kemudian ini ada gas. Saya pakai yang 12 kg. Kemudian ada galon air untuk minum ya. Kemudian ada iuran sampah. Kebetulan di sini itu kalau sampah itu ditagihannya itu per bulan ya. Jadi kita anggarkan di sini. Kemudian yang terakhir itu adalah keperluan makeup dan skincare aku tentunya. Nah, sekarang kita akan rinci satu persatu mulai dari belanja bulanan ya. Untuk belanja bulanan, aku anggarkan setiap bulannya itu adalah Rp500.000. Nah, ini biasanya aku belanjanya itu sekalian di awal bulan, jadi stoknya itu disimpan sampai akhir bulan. Kemudian untuk belanja mingguan,
Satu bulan itu kan 4 minggu, jadi 4 kali 100.000 yaitu 400.000. Jadi seminggunya itu aku anggarkan 100.000 rupiah ya untuk biaya makan untuk berdua. Kemudian untuk pulsa itu aku anggarkan 200.000 rupiah. Sebenarnya ini anggaran suami dan istri, tapi karena suami itu sebenarnya masih ada dari kantor, jadi nggak apa-apa kita anggarkan. Kemudian untuk gas 12 kg itu 150.000, tapi nggak apa-apa, ini bisa awet sampai 1,5 bulan. Kemudian untuk galon itu biasanya satu bulan itu 4 kali isi atau 5 kali isi dikali 20.000, karena aku nggak pakai galon isi ulang tapi yang galon aku asli ya. Kemudian ada iuran sampah itu per bulannya itu adalah 15.000. Nah, kemudian untuk make up dan skincare itu aku anggarkan setiap bulannya itu adalah 200.000 rupiah. Ini opsional ya, mau dipakai atau enggak tetap dianggarkan. Jadi kalaupun nanti enggak dipakai, jadi uangnya bisa dihemat atau bisa ditabung. Nah, ini adalah setiap poin dari anggaran yang pasti ya. Sekarang ada finansial yang terakhir, yaitu anggaran yang tidak pasti. Jadi artinya kadang dipakai, kadang nggak dipakai. Nah, ini ada beberapa poin, nanti kita akan rinci satu persatu. Yang pertama itu adalah jajan. Ya, pastilah kita semua, saya ataupun suami pasti ada kalanya pengen jajan, jadi pasti akan kita anggarkan. Kemudian yang kedua itu adalah biaya servis. Nah, biaya servis di sini tuh untuk servis motor dan servis mobil. Kemudian yang ketiga itu adalah pajak. Nah, pajak juga sama untuk pajak mobil dan pajak motor. Jadi tetap kita anggarkan per bulan supaya nanti pas waktunya bayar pajak itu tidak terlalu terbebani. Nah, yang keempat itu adalah dana darurat. Ini sifatnya untuk hal-hal yang darurat, misalnya ada saudara yang sakit, kita harus jenguk. Nah, kemudian untuk jajan itu anggarannya itu adalah 200.000, untuk servis itu 100.000 per bulan, untuk pajak itu adalah 100.000 per bulan, dan dana darurat itu 100.000 per bulan. Nah, setelah dirinci dari anggaran yang wajib, anggaran pasti dan anggaran tidak pasti itu kalau di total itu jumlahnya itu adalah 2.995.000. Nah, masih ada sisa 5.000 untuk keperluan yang lainnya ya. Ini adalah financial plan di bulan Maret untuk aku terutama, dan boleh kalian tiru untuk kalian juga di rumah. Nah, anggaran ini bisa banget untuk menghemat supaya kalian tidak boros untuk keperluan setiap bulannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.